dijaga benar kalau kita hendak membaca hadis, membaca Quran, dijaga benar itu. Jangan sampai salah membaca hurufnya. Oleh sebab itu belajarlah huruf yang 28. Nah, kepada yang ahlinya supaya pas bacaan tadi untuk digunakan biasa membaca Quran, membaca hadis dan lain-lainnya. Termasuk kita berwirid, wiridan kita itu kan macam-macam kalau baik hurufnya huruf Arab bacaan, lamun membaca hurufnya salah, Allahumma salli. Nah, apa artinya? Ya Tuhan cabutakan pedang ala Muhammad, ulun dak membunuh Muhammad. Coba antara sa dengan so. Kalau sadri turunkan rahmat, kalau salli cabutakan pedang. Nah, ini satu misal aja. Bahayanya kalau orang kada fasih membaca huruf. Jadi bacalah yang kita itu fasih membacanya. Kalau belum fasih, janganlah berani membaca wirid-wiridan itu tadi. Matinya wiridan itu udah fasih membacanya, disyaratkan pulang ada guru yang memimpin, yang memberi ijazah. Dari guru itu sampai kepada pengarang bacaan itu, amalan itu. Sanadnya itu ada. Baru soh namanya amalan itu dipakai. Nah itu. Kemudian niatnya pulang membaca, yaitu semata-mata menuju Allah. Jangan menuju langit, termasuk surga. Jangan menuju bumi, termasuk saja emas, intan, batu bara, duit, pangkat, kehormatan, bini, anak, keluarga, murid, pengikut, termasuk aja termasuk bumi semuanya. Jadi kita ini lillazi fatara, bukan lis samawat wal ardi. Nah, apabila udah kita menuju Allah, lalu ada ujian karena ujiannya nang di langit turun mendatangi kita, nang di bumi keluaran mendatangi kita. Ini ujian. Apa bujur kita menghadap Allah, apa sudah berubah tujuan kita tadi. Bisa nang terbanyak ada lulus ujian. Nah, asalnya bujur aja niatan Allah. Limbahnya diberi ilmu kasaf, melihat yang di atas langit, diberi ilmu kasaf, melihat yang dalam bumi, lalu dia senang hati kepada ilmu kasaf tadi. Berarti udah berubah tujuan, bukan lillazi lagi, lil samawat wal ardi. Nah itu ilmu itu datang dari atas langit, termasuk samawat juga. Kita disuruh menuju Allahnya, bukan menuju langit dan isinya, bukan menuju bumi dan isinya. Termasuk antara langit dan bumi, termasuk bukan tujuan kita itu. Tujuan kita hanya lillazi fatara. Ini kompas ini itu tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah, artinya nur, taufik, artinya pertolongan. Jangan sampai kita mati di dalam kebingungan atau kesalahan. Habis sudah. Wa inda maharimiha, ketika bergaul dengan mahramnya, si bini-bini nang merdeka. Mahram itu nang inya kada boleh kawin. Mahram ngarunya. Mahram yang laki-laki, mun bini-bini juga ada masalah. Jadi pembicaraan kita pertama bini-bini yang merdeka bergaul sesamanya. Dua, bergaul dengan abidnya, ya kan? Tiga, bergaul dengan laki-laki yang berkebiri. Empat, bergaul dengan mahram yang laki-laki. Nah, di sini inya wajib menutup aurat, yaitu anggota yang di antara pusat dan lututnya. Itu aja tak. Itu yang wajib ditutup terhadap empat golongan tadi. Fa yajuzu liman dzukira an-nadharu minal janibaini. Maka kalau sudah auratnya hanya
antara pusat dan lutut tatkala bergaul dengan 4 golongan tadi, maka boleh bagi orang yang disebut di atas, yaitu bagi nang sasamaannya, bagi abid yang dimilikinya, bagi orang yang berdiri, bagi mahramnya, boleh apa? Boleh melihati, ya kan? Melihati kepada si bini-bini yang merdeka tadi. Melihati, boleh melihati. Jadi bini-bini yang merdeka melihat bini-bini merdeka boleh. Bini-bini merdeka dilihati oleh bini-bini yang merdeka juga boleh, ya kan? Asal jangan antara pusat dan lintuh. Itu aja. Ke atas dari pusat boleh, ke bawah dari lintuh boleh. Dilihat oleh orang-orang 4 tadi. Inya kan si bini-bini ini boleh juga melihat orang 4 golongan tadi, asal jangan antara pusat dan lintuh. Puja orang Bahari salawar MO. Bahari kan bacanya salawar MO aja. Pas lintuh minal janibain, ya kan? Artinya bersebelahan boleh berlihatan. Lima adama bainatul warukbah. Ayalah selain daripada antara pusat dan lututnya. Ini sesamainya pun kadebu leh berlihatan. Bisyarti amnil fitnah wa adami syahwah. Nah, syaratnya 2. Boleh berlihatan di atas dari pusat di bawah dan zuhud kepada 4 ini, asal syaratnya 2. Pertama, aman daripada fitnah agama. 2, ketiadaan syahwatnya. Melihat itu tadi. Macam apa? Nengaran adami syahwah bi an la yandura faya taladdaza, ya kan? Bahwa tidak memandang bi Allah juga, bahwa tiada memandang ia, maka lezat ia. Artinya apabila ia kada memandang kada lezat, apabila ia memandang lezat. Nah itu tandanya ada syahwat. Apabila memandang timbul tadi intisar tadi, itu namanya ada syahwat. Apabila kada intisar, kemarinnya kada syahwat itu. Batasnya ada 2 tadi lah. Nah, wal khuntal muskilu kal unta. Ini masalah manusia yang semacam pula. Bermula banjir nang hukumnya memuskilakan. Arti muskil di sini dipadakan laki-laki kada kawa, dipadakan bini-bini kada kawa. Sebab alat bini-bini ada, alat laki-laki ada, dan hidup keduanya. Jadi muskil dipadakan bini-bini kada kawa, laki-laki kada kawa, banjir tolen nih. Nah, hukumnya sama lawan bini-bini yang merdeka tadi juga. Ya kan? Sama. Fima dzukir, pada masalah yang disebut tadi. Pertama masalah auratnya, 2 masalah pandang berpandangan, nang disyaratkan boleh memandang selama tidak ada syahwat dan aman dari fitnah. Itu tadi. Riqan wa hurriyatan, baik artinya napa habib, sama ya kan? Hukumnya lawan yang merdeka juga si khunsan ya, baik nang masih jariah atau abid. Fa in istatara karajulin lam tasihha salatuhu. Nah itu bujur aja kan? Alal muhtamad.
Jikalau ia menutup auratnya si khunsana, si orang membanjir yang menutup aurat seperti aurat laki-laki, lalu sembahyang, ada sah sembahyangnya. Tapi menurut kaul yang kuat, nah itu, inya kaul itu dua macam, ada yang kuat, ada yang kada. Itu, jadi yang kita pakai itu yang kuat. Orang nambah akal mesti memilih yang kuat daripada yang kada kuat. Ya kalau, tali aja kan menang rutus lah, nang kada rutus baik nukar nang kada rutus. Gitu. Jadi kaul nama tamat yaitu kada sah sembahyangnya lamun auratnya seperti laki-laki. Jadi berarti seperti bini-bini. Jadi si banjir asli pembela sembahyang bemukanna. Kada tahu soal NO. Menurut nama ulama. Habis wasyartus sakiri. Bermula syaratnya tutupan aurat. Ini nang menutup aurat, syarat nang menutup aurat. Kita sudah tahu apabila syarat, apabila kadada, maka kada sah semuanya yang lainnya hancur. Itu arti syarat. Syaratnya nang sah dijadikan penutup aurat, benda yang kagak ditutupkan ke auratnya, ada pulang peraturan Allah Ta'ala. Kada sembarang kehendak kita kada diatur sudah penutupnya itu. Fisalah wa kharijaha atau kharijiha barangkali. Kharijiyah aja udah nyaman atau paham ke kita. Di waktu sembahyang atau di luar sembahyang menutup an yasmalal maskura, yaitu bahwa menyempurnakan ia akan yang ditutupi itu. Menyempurnakan akan yang ditutupi itu. Artinya sempurna yang wajib ditutup itu sempurna. Ya kapusat sah lawan tuhut. Ya kalah jangan kelihatan. Antara pusat dan tuhut itu jangan ada yang terbuka-buka. Apabila yang masih terbuka lagi berarti kada mayu. Tutupan itu kada mayu atau tutupannya itu tipis. Kelihatan warna yang di dalam warna kulit itu kelihatan, itu kada menutup ngarannya. Kada menutup ngarannya. Nah matinya babinian apabila sembahyang maka mukana. Nah limbahnya bakutang lalu bemukana. Limbah itu mengetahui mukana itu kalau dipakai sembahyang atau kada, menutup aurat atau kada. Coba lihat waktunya berpaluhan. Apa ada bayangan kulitnya kelihatan? Nah itu. Apa ada bayangan rambutnya kelihatan? Apabila kelihatan bayangan rambut, bayangan kulit, berarti mukana itu tipis banget. Kada sah dijadikan penutup aurat. Nah itu. Jadi sugianya berlapis lawan baju yang lain di dalam, ya kalau tapih di dalam. Bahari babinian bahari kan ada baju putih, baju kurung. Mbak itu pulang lalu tapih sepesia juga, tapih bakurung. Hanya bemukanna. Ya kan? Nah, betul kau dulu hanya bemukanna babinian bahari. Nah, di akhir zaman modern sudah mukannanya. Nah itu. Batas kelihatan. Tangan wayah itu kalau kelihatan, wayah mengangkat takbir, nah terbuka. Ini mukanya sebelah aja sini, nah sepangga di akhir zaman itu. Nah itu tak jadi ya menhandak di dalam mukanya situ aja tangannya. Kada salah kalau mukanya bahari itu kainnya pulang kain belacuk, bahari itu kada salah. Siapa dari memandat saja. Supaya jangan ragu-ragu. Ada lagi mukana yang modern lagi ada, yang bersulam-sulam, beluang-luang, nyaman dipakai aja. Ini ada masuk angin sedikit kada tahu. Kelihatan kulit tuh. Jadi kita hendak buliklah dulu ke rumah, periksalah pakaian bini kita, periksa pakaian anak kita yang sembahyang dipakainya, supaya kita jangan haram di rumah tangga kita ini ada. Astagfirullah, astagfirullah banyak mana dosa.
Kalau sudah kita melihat kekurangan di rumah tangga kita, ya Allah, kekurangan di diri, kekurangan di bini, kekurangan di anak, banyak dosa kita. Kalau kau bangun lagi, hanya berusaha menyempurnakan kekurangan dan bertobat daripada Allah Ta'ala segala kesalahan itu. Nah itu. Dan mencari akal supaya mau nang salah-salah di rumah ini maasih. Ya ka bini mau maasih dipadahi, diatur. Ya ka anak mau maasih diatur. Ya ka minantu mau maasih diatur. Ya ka misalnya haraguan di rumah maasih diatur. Haraguan di rumah artinya apa saja kita sesuruhan ke diatur secara agama mau maasih maakalani supaya maasih ya Allah. Kalau nang dahulu kita hanya menghadap diri aja, mbak sudah diri tapi bagus sudah kada terpikir bini nampai apa anak kayak apa nang dahulu kayak itu. Sekarang bolehlah ke rumah. Di antaranya masalah pakaian waktu dipakai sembahyang. Bujur-bujur pas lawan hukum agama, nang bujur-bujur menutup, jangan tipis dan melebak-lebak dan jangan ukurannya kurang daripada semestinya. Lubsan baik artinya dipakai wa nahwahu atau lain. Jadi lubsan tadi artinya jihad dipakai wa nahwahu atau lain daripada jihad dipakai. Ya kan? Langsung umpamanya aja. Nah, ma'a sitril launi ya kan? Nah, ditambah lagi selain dari menutupnya cukup, ya kalau lawan pusat sadaya lawan antaranya tertutup lah, kan cukup marahnya dah. Ditambah lagi tertutup warna si kulit, warna kulit nang aurat tadi tertutupinya. Kalau bini-bini kan rambut masuk nangka aurat. Nah itu, yang jadi orang bahari itu ada tungkau dulu, hanya bemukan. Nah tungkaunya bahari itu anda 2 lapis berjahit pulang dengan tangan, dipasang di sini pasang dijahit, diikat pulang ke sini tungkau bahari. Nah tungkau ini nang kayak satu tangan aja, mau dipasangnya udah, selapis saja jual pulang, modern. Ini kalau dapat dilihatkan nih anak bini kita ini kewajiban kita ku ampusakum wa ahlikum nara kalau dilihatkan nih, apalagi kita cagarnya mati selama kita bisi bini kada mau urusi mati dalam kubur dipukul oleh malaikat karena kita taksir mau urus si bini tadi. Dan si bini ini macam apa akalnya supaya menurut kawan si laki, karena kalau sebenarnya bini masih inya bisa juga mangkat tangan. Pertanyaan Pak ya, bagaimana kalau begini? Ada juga yang itu ada orang gini nang inggih ulun juga, inggih ulun juga, anyang di ulun juga, berdiam aja tapi gawinya juga kayaknya, bini juga nih, marang banyak di sini inilah, jadi macam-macam lah kok. Nah inilah dosa-dosa di rumah kita yang menyebabkan hubungan kita lawan Allah pada mau sampai, hubungan kita lawan malaikat pada mau sampai, hubungan kita lawan guru kita pada mau sampai juga. Andai kata rumah tangga kita ini memang sudah bersih daripada yang haram-haram itu, apalagi yang subhat-subhat, insya Allah Tuhan pun turun ke rumah kita. Maksudnya rahmat, bukan Tuhannya yang bertabus. Ada. Nah itu Mikael ada meninggalkan betah turun di rumah kita, betah di rumah kita Mikael, maka rumah kita itu di dapur datang duit, di tengah rumah duit juga, di luar duit juga, malam duit, siang duit. Mikael bertumbuhan nang tukang bagi duit, anu menteri keuangannya sarumah, namun sarumah menteri keuangannya mana ya Pak. Nah itu jadi magnet nang menarik rezeki itu
Nah, itu penting kita cari. Nah, itu ya kebersihan semuanya itu di rumah itu bersih daripada yang haram dan syubhat itu. Itu Baitullah ada yang disebut Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah termasuk Baitullah. Oleh sebab itu kada sah kita tawaf di situ di Hijr Ismail. Kalian berbelok situ mantas kada sah karena ini termasuk Baitullah. Kalau orang sembahyang di Hijr Ismail maka artinya sembahyang di dalam Baitullah. Nah itu. Kenapa jadi Hijr Ismail itu bangunannya itu aja? Kada ditambah lagi. Kalau pang ditambah sekian meter sama lawan Baitullah yang ada. Ya kan? Baitullah yang ada itu kada berubah. Berapa sudah tahunnya kan berubah tingginya, gonolnya, lebarnya, kata itu juga nang diobah. Warnanya pun baju kada berubah. Hirang lawan kuning. Ya kan, seumuran ke hirang lawan kuning itu, kuning itu tulisannya, hirang itu bajunya. Cuma dialih setahun sekali sako juga kada. Artinya kelambunya itu kan dialih setahun sekali. Warnanya tetap kayak itu juga. Tapi kenapa jadi manusia itu berataan hendak datang ke sana? Sampai orang kafir hendak juga menguasai Makkah. Karena Makkah ini walau tandus tapi namun luar biasa kekayaannya. Tandus tapi kaya. Nah, ya riwayatnya kita tahu semuanya. Allah Ta'ala menganggap seorang kekasihnya, bahkan 2 kekasihnya di sana, bahkan 3 kekasihnya di sana, bahkan 4 ujar asal. Ya kan? Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar. Ada berapa? 4 saja. Nah, 4 pasukan Allah Ta'ala yang soleh dan solihah inilah ada di situ, maka berberkatlah tempat itu. Ya kan? 2. Jadi berberkat tempat itu karena seluruh dunia itu potongan tanah seperti ringging. Maka ini. Yang paling di bawah sama sekali adalah pas bangunan Baitullah. Itu paling di bawah. Seluruh dunia itu kayak ini. Seluruh dunia tanahnya kayak ini. Yang paling di bawah sekali pas di bawah adalah itu Baitullah, bangunan Baitullah paling di bawah, artinya paling tawabu daripada tanah. Itulah kata-kata Bakkah. Bakkah itu tempat yang paling rendah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu mubarakan, pertama penuh keberkatan. Wahudan dan memimpin lil alamin bagi alam semesta. Jadi kiblat orang sealam semesta. Alam semesta kiblatnya sembahyang ke sana. Kenapa? Karena dia tawadhu, paling tawadhu, dan dia itu diduduki oleh 4 orang soleh, 2 laki-laki, 2 perempuan. Sehingga gara-gara manusia yang soleh ini, maka Jibril turun ke sana menjajakan tumitnya, maka timbullah jannah. Gara-gara Ismail kehausan lawan umat, Jibril turun, Jibril naik jam-jam, kada bertabukan, kada berbor-boran. Seluruh dunia, seumur dunia ada habis cibuk aja kita. Sampai berapa menyugihakan orang berjualan jam-jam tentu kemarin. Jam-jam aja dijual oleh Saudi ke luar negeri kemana-mana itu diimpor. Udah berapa keuntungannya. Dan sudah diperiksa jam-jam itu dengan laboratorium dunia yang asik, yang ahli, yang canggih, mengandung obat antibiotik dan lain-lainnya. Komplit vitamin A, B, C. Semuanya ada di dalam itu jam-jam. Nah itu. Sampai pulang di situ menjadi obat segala penyakit. Ma'u jam-jam 5 syuriba lahu.
Jadi kada usah dijarang-jarang lagi air zam-zam itu. Udah kada pendeknya kada mendengar di lain-lain itu kalau diperiksa banyak namanya kadar gulanya apa kadar besi, zat apa kapur macam-macam udah zat asam. Ada zam-zam kada? Ada. Rasulullah SAW sendiri pun nang asal daripada zam-zam itu meminum akan yang terbit daripadanya. Padahal zam-zam itu terbit daripada nur Nabi, Nabi menginum pulang. Jadi si zam-zam itu dari asal kembali ke asal. Itu dari asal kembali ke asal, dari Rasulullah kembali ke Rasulullah. Itulah zam-zam. Kalau sudah zam-zam begitu, bagaimana kita? Kalau kita dari Rasulullah, kenapa tidak mempanakan diri kepada Rasulullah? Itu ada urusannya spesial, urusannya. Cuma ini sekadar gaduh-gaduh lah. Artinya mukadimah aja. Nah, kenapa jadi kada tuntung itu Baitullah itu tadi? Nah, karena tidak didapatkan lagi duit yang seperti bahari. Duit yang seperti bahari kalau didapat lagi, artinya duit nunggu ini bercampur. Nah, disinilah apabila rumah ibadat atau rumah kita yang adat ini, bangunan itu daripada duit yang syubhat atau yang haram, maka rumah dan bangunan itu panas. Orang yang ampunnya aja gini, panas guring di situ. Enggak belayar meninggalkan rumah itu. Yang lain kalau disuruh mendiami diupah, ya tidak ketujuh di tanah juga. Tapi mau tinggal dalam rumah situ ketujuh di luar aja. Langgaran ketujuh saling gonolan. Imamnya itu juga, bilalnya itu, makmumnya sidin juga. Selongonan. Maka langgarnya bagus selongonannya, nang baik nang hidupin mektinya juga, nang bangunnya juga, komatnya juga, jadi imamnya juga, makmumnya nyamuk. Kenapa jadi kada mau hibak langgar itu, gonol langgarnya orang kata mau sembayangan di situ, bangunannya pun dari duit yang ditukarakan ke tanah situ sampai ke bangunan itu ada campur. Duit nang sekolahan yang tujuan itu yang dipertahankan oleh Guru Kashful Anwar. Sampai Guru Kashful Anwar membangun Tuhan Bersalam sendiri ingin mencari duit untuk bangunannya, sendiri ingin mencari duit untuk guru-gurunya. Jadi sidin itu mencari duit untuk bangunan dan mencari duit untuk baulah. Untuk guru-guru Darussalam itu sidin sendiri, apa boleh sidin sendiri nang undahal untuk menarik supaya bujur-bujur halal. Bangunannya dan bujur-bujur halal yang dimakan paguruannya di situ, guru-gurunya di situ. Nah itu, nang sugih-sugih di martapuran dia paling sidin. Dilajari sidin dulu halal haram sahabatan. Banyak sudah bujur usahanya, hanya karena zakatnya diambil di situ. Guru Kashful Anwar. Nah, sapalih kesan bangunan, sapalih kesan guru nang ajar. Dan caranya sidin itu masuk ke Darussalam di mana kelas didatangi. Apabila gurunya belum datang, sidin melajari dulu. Sampai gurunya datang, hanya balik ke lain, jalan saja. Sudah tuntung jam 10, kumpul guru-guru berataan di majelis syuyukh. Maka sidin yang melajarinya, guru-guru tabligh. Kemudian, kalau ada guru-guru yang uzur, sidin melajarinya di kelas itu. Kalau kada ada, ya sidin mutalaah atau berwirid. Sampai zuhur sembayangan berjamaah. Kemudian lalu guru-guru tadi dikumpulkan semuanya, bergilir membaca kitab sidin dan akan pelabuhan pulang. Itulah yang menjadi pembina Darussalam dan mudir kepala Darussalam. Jadi janganlah berani menjadi kepala Darussalam namun pada sanggup mencarikan duit kesan bangunannya. Sebab itu bukan perjalanan Guru Kashful Anwar. Perjalanannya sudah sampai itu. Dia yang mencari duit kesan membangunnya, dia juga yang melajarinya. Guru-gurunya dia juga yang mencarikan kesan gaji atau apa ongkos bukan gaji. Kalau gaji itu pegawai.
ongkos guru-gurunya. Dan cara ngasilin itu mau ongkos nih guru-guru itu kagak memandang kelas. Kalau guru itu mengajar kelasnya sanawiyah, tapi bujang dibarisin secukupnya bujang. Kalau guru mengajar di ibtidah tahdiri, tapi anaknya berjurus dibanyak sidin. Jadi sidin itu memberi orang, nang kaya Allah Ta'ala melihat harus kurang apa. Ada juga nang bujang pulang sama lawan orang begini dua, makannya kencang banget. 3 bungkus nasi bungkus, nah dibanyak sidin juga memberi. Ada juga nang bujang pulang makan nang ketiga sendok aja udah sendok bono hanyang. Nah sedikit aja memberi. Momen sendok halus itu kan ada. Karena nak halus banget. Kayak itulah caranya. Siapa tahu karena di antaranya anak cucu Guru Rasul Anwar diangkat Tuhan menjadi mudir Madrasah Darussalam. Andai kata Darussalam itu waris, maka yang berhak menjadi mudir adalah anak cucunya yang dari jihad laki-lakian. Iya kan? Iya kan? Dari jihad lelakian dulu. Anak haji arsat dulu. Nah, jasa di Jakarta. Siapa tahu karena judi-judinya. Jadi inilah sangu riwayat ini dibacakan, tarikh ini dibacakan, sejarah dibacakan supaya yang akan datang yang memimpin Darussalam harus tahu dan batas-batasnya harus tahu. Yang masuk ke Darussalam baik guru maupun pengurus-pengurusnya atau palamak-palamaknya, ya kan? Ya kan? Itu janganlah orang luar dari Martapura. Tujuannya supaya orang Martapura giat menuntut ilmu sampai kawak jadi pengurus sebagian, bukan palamaknya kan. Pengurus itu kan mengurus. Kada mengajarnya, ada yang jadi guru mengajarnya, kada umpat menggaduhi urusan. Nah, jadi harus tahu tak guru usul di Darussalam mengajar, ya mengajar aja, jangan umpat mencampuri bangunan. Kada boleh itu ngaranna mengambil hak orang. Si pengurus jangan umpat mengajar. Nah, Bahari yang menjadi pengurus Darussalam itu guru ahyat yang salah Mu'id. Ini lulusan Darussalam juga orangnya di guru, tapi sidin jadi sekretaris atau pengurus guru ahyat. Nah itu guru ahyat ini keturunan daripada Nandi Berabai tadi Husin ya. Nah itu kan menjadi pengurus Darussalam. Napa maksudku di sini? Ini riwayat Darussalam. Maksudku di sini tidak ada pembakal umpat jadi pengurus Darussalam. Jelaskan sudah? Jelaskan. Kalau pembakal itu umpat pengurus Darussalam, pembakal itu urusannya kantung. Jadi Darussalam diulah seperti kantung. Inya kepala kampung, lalu inya juga kepala Darussalam. Kalah kepala Darussalam yang ada. Gara-gara pembakal ada masuk ke sana. Istilahnya itu orang kuman di Darussalam. Kuman. Nah itu. Nah, aku jelaskan jauh-jauh. Jadi tujuan Guru Rasul Anwar supaya jangan ada orang politik masuk ke Darussalam dan jangan ada orang luar masuk ke Darussalam itu supaya orang Martapura asli, artinya apa kata-kata ini itu kan putra daerah nang bujur-bujur artinya maju, artinya menuntut ilmu sehingga guru sanggup jadi pengurus. Tapi kalau guru jadi pengurus jangan mengajar, hanya mau urus saja. Mau urus saja urusannya nang tadi. Mereka, ya kan? Mau urus nang tadi, mau urus sekolahan kayaknya. Ada tahu urusannya tak? Tapi ini guru di orangnya. Lamun kada guru yang jadi pengurus sudah lain daripada segala. Jadi kada asli fitrinya tak, kada asli asalnya tak, kada murni Darussalam Bahari itu kada. Nah, itu.
Sebab Kashful Anwar ini adalah gantinya Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari. Karena Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari termasuk wali yang 100 tahun seikung. Nah, 100 tahun dia memegang. Sesudah itu baru timbul gantinya. Nah, ujung baru 100 tahun tikung dia. Nah, ya, Kashful Anwar adalah orang kedua. Jadi udah 200 tahun berlaku, berarti udah ada ganti yang ketiga. Ada yang ketiga sudah. Di mana anaknya kalau tahu kita. Udah ada yang ketiga timbul. Sebab lebih 200 sudah. Lebih 200 sudah. Tahun sudah. Kalau tahun kan 200-an sudah ya kalau. Nah itu berarti udah 2 periode. Ya kan? 600 tahun tikung kan udah 2 melewat. Ya kan? Nah itu. Nah kemudian yang jadi guru, ya jadi guru aja. Jangan umpat mencampuri pengurus. Si pengurus jangan mencampuri masalah pelajaran. Masing-masing tuh tugas. Supaya jangan berantakan. Kalau guru untuk mencampuri pengurusan, misalnya nak nukar tanah, menambahi tanah, ulang bangunan. Si guru yang mengajar umpat bakal mundur masalahnya itu lain. Coba guru sama. Jadi menjadi guru, datang Al-Fatihah, Alhamdulillah amin, burik jadi. Di majlis rawuh minum rokok, apa minum banyak, makan ada berokok, habis sabatik dalam bulan 14 ya. Guru Salam Mulia berapa tahun guru Salam Pak? Sebab sirin ini tetap berpegang aku ini posisinya aku ini apa? Posisinya sebagai guru, kalau boleh bertambah luar daripada masalah saya. Di Darussalam itu. Kalau tempatnya bukan dalam pengurusan tak. 2, untuk Pak umum jangan masuk 1 biji pun di Darussalam dari Kashful Anwar. Tujuan dia supaya orang yang sekolah umum jangan masuk ke Darussalam. Kalau Pak umum masuk ke Darussalam, maka kurang muridnya di sana. Lalu terjadilah perkelahian antara guru yang melajari umum dengan guru yang melajari agama. Sidin menjaga jangan bentrokan 2 guru ini, guru dunia dan guru akhirat akan berkelahi. Jadi spesial agama aja ciri ini. Itulah tujuan Sidin mencegah jangan masuk Pak umum di Darussalam. Bukan Sidin memadahkan Pak umum itu kada boleh, kada. Bukan Sidin memadahkan kada boleh orang luar Darussalam itu yang sudah tamat di Darussalam itu ma'ajal dan jadi pengurus kada boleh. Bukan Sidin itu artinya sombong dan sebagainya, kada. Sidin berpegang atas ayat yang dalam surah Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Apabila udah kita itu berombongan untuk ilmu ke negeri lain, sudah dapat ilmu boleh ke negeri asal. Itu kan tidak wajah kita. Boleh ke negeri asal. Itu kata. Nah itu berpegang atas aturan Al-Quran. Idza raja'u. Ya ahlal Yaman. Yamanakum. Orang-orang di Yaman. Ujar Nabi waktu di Madinah. Menuntut ilmu orang Yaman. Menuntut ilmu di Madinah. Sudah perolehan ilmu, orang Yaman harus buruk ke Yaman. Supaya di Yaman lantar lantaran. Karena itu, samunyan di Kashful Anwar itu termasuk orang yang 100 tahun seikung pada gampangan. Memang Allah yang memberi zalika fadlullah yu'tihi man yasha wa 'allama ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Yang ketiga, itu termasuk orang politik tadi lah. Jangan masuk di pengurusan Darussalam itu. Karena lamunnya pembakal masuk di situ, Darussalam itu inya jadi kepalanya jadi kepala kampung. Masuk ke Darussalam inya jadi kepalanya lainnya. Nah itu demikian juga pembakal baru masuk jadi penyiar di masjid, masjid jadi kepala kampung. Najir itu kalah orang pembakal dulu sebab jiwanya pembakal sudah kepala, kadanya mau bang jadi buntut.
Orang kalau jiwa jadi kepala ini di mana dianggap ada kepala terusnya. Nah itu bang, nah itu jadi memilih-milih kah orangnya kah, dipilih-pilih itu. Si pembakar pun harus tahu diri, aku ini mau urus kampung, jangan ngurusi masjid, jangan ngurusi sekolahan. Ada yang diurus sudah kampung kok. Kalau ngurus sekolahan masjid, kampung itu urus khianat, ngarannya innallaha la yuhibbul khainin. Lamun sanggup mengurus kampung, sanggup mengurus salon, sanggup mengurus masjid, ngarannya pemborong, apa sombong. Jadi anu maju lepas, mundur lepas. Kalau dono kan maju kena, mundur kena. Udah mati almarhum Yola tahu. Nang ketiga umum kali pertama apa kata duit pemerintah jangan masuk supaya orang-orang sugih nang di Papua ini umpat saham membantu berusaha. Paham nggak Pak? Nah itu. Dan yang kedua supaya duit pemerintah jangan ulah gara-gara berusaha meminta. Jadi kalau anak mau naik duit pemerintah sebab pemerintah perlu gasan itu gasan ini, namun berusaha meminta mengurangi akan hasil pendapat dari pemerintah. Kan bagus orang wali Allah Ta'ala itu bagus, orangnya bijaksana, bijak di sini, bijak di sana, bijak di sini. Namanya orang dipimpin Rasulullah. Rasul Anwar itu dipimpin Rasulullah sampai di bari tekel guru salawat yang asal membawa dalail ya kan atas madhab Makkah yaitu guru Rasul Anwar ya kan nah itu atas madhab Makkah kan ada Makkah ada Madinah guru salawat dalam pagar guru salawat Haji Abdul Allah abangnya sampai Sepudin sampai di dalam guru salawat. Dan tiap malam Jumat di kubur Rasul Anwar itu bagi orang yang buka hijab membaca dalail sini dalam kubur baca dalail tiap malam Jumat. Tamu Sidin Ba'alul dari kubur misalnya kalau mau guru ini malam Jumat mengarakan ya di kamar halus guru Rasul Anwar baca dalail. Sebab orang itu kan pada mati orang itu berpindah banyak ya kan bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hidup tapi manusia banyak kada tahu minta. Saban Jumat baca doa di kubur bahari orang mendengar bahari nang manang cinta lanceun. Nang kada cinta lanceun ka dibonanya beton besi jangan mendengar salawat jeden tin lalu aja kan diburu kami batu. Ini manusia dengan syarif, ada dengan ketujuh, ya ada dengan ya ketujuh, ya syarif. Nah itulah tadi bangunan tadi. Bangunannya itu bersih. Baitullah tadi kita kembali ke Baitullah, kita kiasakan pulang kabarkan lain, sekolah anak langgar ke rumah kah, itu apabila bujur halal, duit yang ditukarakan itu, insya Allah malaikat dan manusia pun mau naikkan ke rumah situ. Jurut-jurutan, orang batangan itu, dingin gitu, sejam asal bisa 5 menit saja. Kenapa banyak sekarang? Waktu aja minum. Kayak mbah datang makan sepiring makan dia baru jajan gratis ada pada hendak saya kecucuan buat bila ijazah luar biasa lah nang halal ini magnetis menarik hati-hati orang. Itu kisah dari mulai di Baitullah kita ambil contoh lah. Mubarakatnya karena tawadu, nah dan karena halal, ya kan? Dan karena ada di situ 4 orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibrahim, Ismail, Sarah dan Hajar itu tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. نعرف البطحاء
ta'rifuna was-safa wal baitu yuhibbuna wal baitu yuhibbuna. Artinya sahabul bait wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lafuna wal baitu ya'lafuna, Allah sahibul bait ya'lafuna. Fayakfi ma yamna'u idraka launul basyarah. Cukuplah benda yang menutup akan dapat dikenal warna itu si kulit. Artinya asal benda itu menutup kita kada kenal lawan warna kulit. Ya ka orang itu nah hirang kulitnya kada kelihatan hirangnya. Pahamlah? Ya ada tahi lalat di kulit itu kada kelihatan hirang tahi lalatnya. Jadi bahasa kita itu kandol, sinang diulah tutup auratnya kandol, cukup ukuran kandol bilang minto. Walau apa pulang hak iyal hak haj apa walau apa hak iyal hajmi ya hajmi juga. Walau hakyal hajmi intaka sekalipun ini kepada muridnya tadi kepada masyarakat tadi sekalipun bekas sentuhan anu apa namanya mal masakun nati tahta yadika. Nah Bapak bahasa kita nyata sentuhan yang timbul dari tangan kita, sentuhan yang timbul dari tangan kita. Misalnya kita sentuh itu lawan tangan itu sentuh lawan tangan itu anu lalu ada Allah nang situ. Nah, lalu kelihatan si warna kulit. Paham nggak kan Kak? Menentukan ada nipis kandalnya. Nah, itu. Anu mana kasir walin seperti selawar. Sirwal itu selawar boleh aja. Nah, itu boleh asal kandal menutup warna kulit minta. Lakinnahu lil mar'ati makruhun, ini penting dicatatnya. Tetapi bahasa lawar bagi bebinian makruh. Nah ya, jelaskan hukumnya. Hah? Jelaskan hukumnya. Nah itu. Lakinnahu hakal hajmah hak. Iya tak? Walau hakal hajmah boleh. Bacaannya walau hakal hajmah sekalipun ia menyatakan akan bakas apa? Bakas apa jadi kata? Bakas nih besungu. Orang bakas besungu itu ada kalau anu gurus-gurus itu nah misalnya di anggota yang wajib ditutup lah. Ada apa? Berguris-guris yang bekas sunguan tadi ditutup oleh benda kada kelihatan bekas sunguan tadi. Artinya kan enggak ya kan? Walau kata sekalipun artinya apa? Anu apa tadi anu apa tadi? Bekas ya kan? Sunguan itu. Misalnya nang anu sapir tadi sapir nang yang lawan masyarakat misalnya kasih wala jadi kan itu kepada nang mayam lawan masyarakat sirwal kasih itu anunya hubungannya darah seperti selawar tapi binian maka selawar hukumnya mah minta bayikin ulang selawarnya sempit minta lakinnahu lam ati makruhun sama aja orang nang anu minta juga orang nang banjir minta juga
Kemudian apa lagi? Wa khilaful aula wa rajul. Jadi kalau sembahyang basalawar lalakian hukumnya khilaful aula. Kalau bebinian sembahyang basalawar hukumnya makruh. Khilaful aula wa rajul. Au kana ghara satirin li hajmil Allah. Atau ia kada menutup bagi anu hajmil Allah. Napa kita anu bekas-bekas yang ada di anggota, bekas-bekas sunguan yang ada di anggota. Kaan kanafinan seperti adanya ini misal bagian gaurasatir, seperti keadaan sinang kada menutup tadi tanah lho, jadi anak sembahyang calomet lawan si tanah lho, jadi warna kulit kada kelihatan lho. Tapi nang itu kan buah-buahnya warnanya ya tertutup. Walam yu'tad ya karena dak dihis itu dan kada dibilang orang dengan si tanah itu menutupi ngarannya itu ngarannya mencoba mori ya kalau kada menutup ngarannya jadi kada sah. Itu kaan kana ma'an kabiran. Misalnya seperti adalah seperti banyak nang karuh ausofian atau bersih karo amat khabratuhu nang jadi sebuku oleh napa kehijauannya hatta mana hasil ya sampai daripada kehijauan masih banyak, artinya kita membuat di dalam baju situ sembahyang kalau kelihatan anggota kita. Nah itu boleh saja sudah sembahyanglah, jadi sembahyang dalam banyaknya itu karuh sehingga anggota kita kada kelihatan. Betul aja yang sembahyang itu boleh je lah. Coba boleh. Karena misalnya mayatnya Allah nabasyarah kaan kana ma'an kabiran. Jadi kalau kadir maknanya karuh. Iya itu. Atau sofian, ya kan? Sofian, bersih. Nah jadi bagus Muhammad Sofi. Artinya Muhammad yang bersih, Muhammad Sapi, lain ulang. Taro amat kabratuhu yang menjadi satu sebuku kehijauannya. Kehijauan siapa? Kehijauan si abahnya pada buktinya jadi sebuku. Hatta mana akhir ru'yata sehingga ada melihat lagi kita dalam anggota karena banyunya hijau banget, anu hijau tua. Kalau ada kalau orang kita ya sembahyang yang dalam banyu hijau. Wa fuqratan al-qabiyatan dayiqai ra'sin dan ulang lubang al-qabiyatan tempat penyembunyian. Tempat nang sempit kepalanya, kepala kabukan itu sempit membuat dalam situ sembahyang. Nah, bertelanjang sembahyangnya dan situ tertutup juga ngarannya aurat asal kepala lobaknya itu halus, kurang kalau melihat. Tinggal terkadang berhindak aja nih. Ini misalnya ada lemak mawali nih. Jadi bagaimana juga bila nabuk tanah masuk ke situ diluangnya. Atau misalnya mengangkut kuburan kita, kuburan di pasar mesan itu apa bambu kesan berhinak di dalam selalu beribadat karena ngalihan. Ada jalan juga ngapain di dalam kubur. Bahwa di situ bukan itu pas sholat sembahyang. Yasturanil waqifa fihima yang menutup keduanya si hufrah lawan qabiyah tadi akan orang berdiri di dalam keduanya tadi karena sempit kena lubang di atas sahaja sembahyang masih tak. Wa in wajada tauban sekalipun ada pakaiannya anak sembahyang di telanjang di dalam lubang tadi boleh sahaja sembahyangnya. Lihusul maksud. Nah karena maksudnya kada kelihatan aurat itu aja.
Kalau kelihatan aurat. Bikhilaf ma la yashmalul mastura. Bersalahan mengkada maraka akan yang ditutup. Artinya kada cukup ukuran dinaikkan tertutup linturut anak-anak Pak anu pusat linturut kabuka. Diturunakan linturut dan tutup pusat kabuka. Kada cukup ukur. Nah ini kadosa dijadikan apa? Tutup aurat. Kabalik wa min sama wa min nang bihilafin sama tu bihilafin qala la qimatun bayyiqatun wa zulmatun. Tidak sah dijadikan tutup aurat khemah yang sempit. Nah itu hemah aja bahasa kita ini sempit, hanya halus khemahnya buat kecil aja. Yang lain hemah kita sembahyang kalau sah. Wabul naton lampu mati sembahyang kecil anjang kagak sah juga. Jauh itu kan menutup orangnya. Wama yakfi launal basyarah, sesuatu yang masih menunjukkan akan menampakkan akan warna kulit, ya tipis terus, tipis. Nah itu juga beginian nih, kalau anak bulanya karena jangan belobak, jangan nipis. Nah itu kelihatan warna rambut, kelihatan warna apa? Warna baru bertutang, wah ini diva. Aku tekan bayangan yang lebih hati kan mati ujar lejur apa bulan nih sekali utang ya Allah akhir zaman biha pula akhir zaman macam-macam ya. Hari Jumat kita banyak orang bingung spekulasi ya, bingung kita tuh apa ini spekulasi bahari kan spekul nasi ini spekulasi. Nah, reaktif. Kenapa kali ini tip. Bi an ya'ri wa yu'rafu bi an yu'rafa bihi bayyuha min qawliha. Dengan dikenal orang melewat dia putihnya si kulit dari hirangnya, ya kan? Nah, kalau dibedakan hirang dan putih itu kalau dibedakan, walaupun memakai pakaian, tapi pakaiannya masih kelihatan warna kulit seperti pisang atau ada lubang. Itu tadi. Ya mudah-mudahan lah beginian kita di rumah baik anak, baik artinya bini, baik artinya ipar marwah itu selalu menurut dengan rendah hati apapun agama jangan nak aja. Namun kayak itu jangan ada orang Tuhan itu bukan nanya ketinggalan zaman. Nah itu lawan panas aja lah sebetulnya bagus betul sigap. Kawujajin kaca, ya Allah, ini kesannya kesesugihan bulah kamar suara kaca, kamar mandi juga, kenapa? Artinya kenapa? Duit habis, duit kelihatan uang dia, menikah pada tujuh, singgah di Raja Bintang, ketemu nih kalau itu kontak. Banyak masuk untuk mandi, ketawa kita di sini cepat mandi. Kaca. Nasi kuning itu mandi, itu mandi itu lihat kan ya. Cuma kalau kamu barang itu aja, ya lihat ketawa kaca. Mau dorong, banyaknya pulang ada panas ada dingin, tekan ganang bubuhan tawanya kalau kita, tak ambil banyak panas. Tak bakal membasuh ngapar tak lupa wa muhal halun nah muhal halun kenapa muhal halun
Nang tarang, minta juga bahasa kita tidak. Nang tarang, minta aja. Nang tarang, nang tipis, iya ya. Wa ma'in sofin, bangun nang bersih. Sembayang di kelanjang juga, bah, kalau pembangal. Ya anna maksudnya itu lawasi di jalan. Nang jadi kabasa sembayang, tutupan itu kabar hasil. Kalau asbabu al-wabi apalagi wajir mala minawi kumratin asofratin. Bandingannya seperti isbab. Kenapa kita culupan yang tiba ada bembak bagi culupan dari seumpama abang kuning. Wa in syafaratul launa walaupun culupan tadi menutup akan warna korup. Ya kalau misalnya anak sembahyang itu panjang. Carian kesumba kebuatan di antara pusat dengan pusat jadi warna kulit kan berubah asal putih jadi hambang. Wah ini kan rame banyak kesumber ini rambut di sini hambang, sini kuning, sini putih, ini iya pada gobang. Kabar wah iya lebih tawa anu jadi lihat itu gobang mana aku kalau manusia tak ada cocok lah. Namun ada guru, ada ajar anak menjadikan manusia yang seutuhnya. Rupanya ini binatang senyan, rupanya supaya jadi manusia yang seutuhnya lagi kalau nanti anaknya tak. Itu bang baru kepala aja kayak gobang. Ya Allah, si kemudian mau laut nampak. Hari ini hambang kena kepala isuk kuning. Mana dicetnya? Ya Allah, dunia dah ini. Al-alam mutaghayyir. Ini alam itu berubah-ubah. Di annaha la tu'addu satiran karena yang demikian itu, Ka'bah dibilang orang marahnya menutupi. Ya itu cuma ma'alih. Warna itu benerannya. Wa tutasawwaru salatu fil ma'i. Wa tutasawwaru salatu fil ma'i. Ja'arwajulah fa'ubahnahu aghlabiyah artinya kebanyakan tak. Apabila to'ol kalah mabli kamudorikah. Di belakangnya ada huruf jar tambah jejak mabni lil bunga. Kalau salah lagi dah. Jarang juga dilakukan sujud ahli tasawuf, tapi menutup tasawufnya dengan ilmu alatnya. Jadi terkena urusan itu adalah juara ilmu alat. Semua guru-guru Darussalam itu masyarakat pada umumnya mengakui kealimannya dan kebisaannya mengajari ilmu alat lawan orang lain. Urusan itu ilmu alat namo sorot, balaghah, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Ahli bidang ilmu alat itu sudah. Maka itu yang menonjol sebagaimana Sudin menggantikan Syekh Amin Qutbi. Yang menonjol adalah ilmu alat. Maksudnya menonjol artinya menutupi akan kewaliannya itu dengan ilmu alat. Jadi yang masyhur Sudin itu adalah guru ilmu alat. Takutnya ya guru-guru mengajar ini. Kenapa jadi bisa baca kitab sababnya? Guru syukur takutnya menjadi bisa baca kitab sababnya siapa? Guru Salman. Guru Abu Jilun jadi bisa baca kitab pulang asalnya berdagang. Lalu ingat lagi awal pulang mengajar di Darussalam di kelas merah aliyah. Kenapa? Sebabnya setahun mengaji guru seman taburik pun ingat membahari pahita. Jadi memang ahli di dalam ilmu alat. Kalau dah habis ya, mengaku. Matinya berapa anak itu kan sebab dimahat bahwa Allah yang bersih sebagai tanda terima kasih dan peluruan jalan. Nah ini disampaikan supaya hubungan kita secara rohani kepada guru-guru kita walaupun sebagai guru mengajar kita
Sebab kita ini udah yakin ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a ataqani Sayyidina Ali. Aku ini menjadi abid bagi guru yang mempelajari satu huruf. Apalagi sebagi kita satu huruf saja mempelajari, aku jadi abidnya. Jika ia nak menjual waktu, duitnya dimakan sendiri, aku mau. Lamun dimerdekakannya aku, lalu aku berusaha usaha diriku sendiri. Kan arti abid itu semua hasil usahanya untuk tuannya. Itu kalau orang isi guru, semua hasil usaha itu milik gurunya. Itulah adab tuan guru. Minta. Tahu aja ini adabnya pada bola itu sekarang ini apa lagi melakukan yang kebanyakannya hasil usaha itu urusan rumah tangga kita aja pribadi, bukan untuk guru lagi apa. Ya memang kita kada tahu masalahnya itu. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a ataqani. Namun guru itu menghendaki kaba hasil usahanya bosannya aja, jangan nimut lagi enggak mau juga apa minta kesalahan. Kemudian supaya roh kita ini bersambung dengan guru kita itu bersambung pulang terus sampai ke Rasulullah. Jadi kita ringkaskan aja supaya roh kita bersambung dengan Rasulullah. Caranya itu adalah semua apa-apa yang ada di kita ini seperti sembahyang, puasa, berzakat, apa semua itu diperuntukkan guru kita, digunakan untuk guru kita aja. Ya Pak, istilah yang orang Bahawi Pak, artinya untuk hadrat guru aja Pak, untuk hadrat guru aja. Untuk hadrat guru aja. Atau nang sedikit kenyaman ditahan tapi derajatnya rendah, lancar-lancar kita itu membaca doa arwah. Apa nak ulun gawi, apa nak ulun baca seharian ini dan semalaman ini, sampaikan pahalanya kepada guru-guru ulun. Itu secara kasarnya kayak itu. Apa nak ulun gawi, konsideran baik-baik, ya. Napa nak ulun artinya apa? Pandor bacaannya. Nampak bagus. Pahalanya sampaikan kepada guru-guru ulun itu Pak. Itu penting benar itu supaya roh kita ini tetap ittisal dengan masyaikh sampai kepada Sayyidul Masyaikh Rasulullah SAW. Maka dengan adanya kita melaksanakan ittisal ini tadi, insya Allah apa yang turun kepada Rasulullah lewat guru-guru turun kepada kita, baik rahmat maupun rezeki maupun segala-galanya itu segala-galanya. Ini adalah sebagai artinya kunci pembuka segala macam daripada keberkatan atas bawah ya. Adalah lancar-lancar membaca doa arwah untuk arwah guru kita ya. Lalu ada pertanyaan kalau guru masih hidup diarwahin macam apa? Itu diajukan kepada guru Syarani. Dijawab oleh guru Syarani, al-ahwa'u minhum wal amwat. Dijawab oleh guru. Setiap yang mengatakan Allah maghfir wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin, al-ahwa'u minhum artinya yang hidup pun dapat saja juga sah. Dapat saja juga. Jadi hubungan lawan guru itu aman disambung, bujur-bujur sambung. Merasa ulang kita nih, Mas Bawa, yang lawan guru nih putus hubungan merasa ulang kita. Jadi aibnya diri kita nih banyak, putus semua dengan guru. Macam apa guru nak bawa ke rumah kita waktu guring? Macam apa guru bawa di rumah kita, rohnya bawa tunggu di rumah kita rohnya supaya rumah berberkat. Namun kita juga kalau berhubungan dengan saja itu. Ya nama sulit hidup kita sulit
Segala-galanya sulit hidup. Karena istilah kasarnya maaflah ketulahan dulu tukang jadi sulit. Anu memutus silaturahim bantu dulu. Sidin berhubung ke atasnya hubung sampai ke Rasulullah. Sanatnya itu ya baik ilmu maupun amal kan misalnya kita masih merasa dapat sanat lalu lupa orang dulu karena sudah merasa seorang juara. Padahal tujuannya sampai ke dalam surga tetap murid guru sampai ke surga tetap guru kabar awal kita ini melengkapi guru betul tak? Nah kenapa ya? Apalagi wasaqasa wassalatu fil ma'i dan diterima oleh akal sembahyang di banyu piman mungkin ruku' wa sujud fihi. Kan katanya boleh kalau sembahyang kan di banyu yang karut. Walau itu menutup aurat macam apa aja sembahyang di banyu sekira masuk akal. Artinya tawa orang itu ruku' dan sujud di dalamnya. Wa fima yumi'u bihima. Dan tabah wapiman yumi'u bihima dan tabah ulama berisyarat sembahyang dengan ruku dan sujudnya. Satu mat maksudnya kalau lawas babas itu mati lamas. Wa fis salati 'alal janazati dan tabah orang yang sembahyang jenazah. Ya kan? Sembahyang apa? Jenazah. Jadi ini telanjang lah sembahyang jenazah di dalam banyu karut dengan jenazah. Sembahyang jenazah itu kan boleh jangan bubuk asal niatnya doa. Niatnya apa? Mendoakan aja. Orang berdoa boleh jangan bubuk asal niatnya mendoakan aja. Kalau ikan dikira orang itu nah dikira orang sama orang gitu orang sembahyang mati. Bawa kebulian, berbagi duit tu kan, amplop dapat tu bah, rutin seorang halal ajar. Jangan tu orang menggunakan halal. Allahu Akbar, jadi imam. Bor, tekan sekipan ya. Udah jangan sembahyang, saja mendoakan mayat. Nah, karena amplop. Bahkan dapat amplop. Lamun tiba kan menyembahkan pada buru. Walau amplop kan bagi orang membayangkan niat kita mendoakan jadi duitnya subhat. Duitnya subhat niat mendoakan aja. Nah itu macamnya berdiri jawab Allah berkali ya Allah. Nah itu Fatihah tekan bayang ya Allah, selawatnya Allah, itu doa-doa. Nah itu angkat Masih power karena kalau bisa main jenazah cuma kadang duit. Jadi supaya dapat kuat untuk jauh awal kalau usaha jualnya. Kalau bisa semua kalau bisa rumpat. Enteng mana aja kawan. Membayangkan enteng apa? Sekali Allah bersujud. Jauh awal kalau bersujud nyawa kalau paham aja. Nang mati ini banyak badan dosanya. Jadi kita sujud itu kan mendoakan ini sujud. Waktu sujud itu parak bantuan Tuhan. Berdiri jauh. Si palor. Tahu di hadis dia. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Ujar Nabi yang paling parak hambaruan Tuhan waktu sujud, maka banyak-banyak berdoa. Doanya ya Rabbana zalamna anfusana. Kita udah mengaku dosa sendiri banyak, dosa bini banyak, dosa anak banyak, macam-macam di rumah tangga aja banyak dosa. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna nakun khasirin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alamati faqbal ma'dharati wa ta'lam hajati fa'atin sirri wa nafsi wa dhanbi. Itu taubat dari Allah Adam waktu turun dari langit ke bumi. Wa
Walau qadara ala salafihi was-sujudi fi syaqi lam yuzambu. Jikalau puasa ia sembahyang di dalam air, sujud di atas, tidak wajib akan dia di atas, biar aja di dalam banyak. Bal lahu ima'u bihi, tapi wajibnya berisyarat saja dengan sujud tadi. Wajib ala faqidin al-qabi as-sitru bit-tin, dan wajib atas orang yang tak berbisi seumpama pakaian menutup aurat dengan bagaimana bakuang awak dikuangi lawan lebar wa umrah sekalipun tipis jadi atau dengan banyu nang karuh wa yakfi bilihafin fihi isnani, dan cukup dengan lihaf, ya kan? Itu lihaf pakaian yang ditutupkan dengan dia. Lihaf artinya fihi isnani, di dalamnya berdua, ya Allah. Sebuting lihaf ditutupkan berdua sebuting lihaf. Sampai kata ya kanu tetapi berdua sembahyang pada-padanya mengikuti di kesimpulan masing-masing nang pintangan ini atau memang kada bimber di kolkol sujud labah keduanya. Coba kita bayangkan lang kayak ini misalnya orang kesusahan benar kalau tah sampai sebutin tapi aja berdua sembahyang udah sangat Muhammad Amin lan Hafi sebutin apa tapi bakal ketinggalan abahnya sembahyang di situ bertelanjang keduanya asal ya Allah sampai ke itulah mun kita ya ada nang salamari di sini apa tapi sugih pada Nabi ya terpengaruh dari ibadat kalau benar wa in hasalat ma'amumasatun muharramah sekalipun ada di situ sentuhan yang hukumnya haram, ya kan? Tapi sembahyangnya tetap sah. Pekerjaan yang bersentuhan haram itu lain urusan. Yang penting sembahyangnya sah dulu. Bisa. Wala yajibu alaihi sitru min asfala, dan kada wajib atas seseorang yang sembahyang menutup dari atas. Jadi misalnya orang menjanguk di atas, kelihatan orang auratnya ada apa-apa dari atas. Dari bawah minta astagfirullah. Dari aku salah. Dan kada wajib atas seorang yang sembahyang menutupi dari bawahnya. Jadi misalnya kita sembahyang, itu di lampau, itu lantai lampau itu apa? Jarang kita sembahyang berdiri ada orang masukkan jokong ke bawah lampau ditulihnya kelihatan orang bertiga beranak misal, tapi dari bawah kelihatannya kan apa-apa. Namun di atas kita tolong melihat itu kecok cungulan ada sah. Nang banyak dari belakang. Orang sembahyang serawal, saudara rabit, bak sujud, sebiji keluar. Intan nang balung bakusok. Wa inna ma yajibu minal a'la wal jawanibi. Wajib ditutup atas dan higa sekelilingan, dari bawah pada masalah. Li'annahul mu'tad, karena itulah yang udah biasa. Atas dan keliling, bawah bebas. Wa jazuz sitru ba'dil aurah biyadihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nyaman banget kita membaca aja lagi orang bahari, ya Allah, menulis nangka ini menyusunnya aja berapa waktu. Ya kalau mencari dalilnya pulang supaya jangan sampai salah sampai berapa pulang waktu. Kita mah nyamannya aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil hudaana. Wa qala sallallahu innal 'abda la yahmalu a'malan hasanatan fatas'adu biha al-malaikatu fi suhufin muhtamatin fatulqa baina yaday Allah ta'ala fa yaqul hadhihi sahifata fa innahu lam yurid
bima fiha wajhi. Ujar Nabi SAW, sungguhnya hamba beramal beberapa amal yang soleh-soleh, maka membawa amalnya itu oleh malaikat di dalam buku yang sudah dilak, maka disampaikan di hadrat Allah Ta'ala. Sampai di hadrat Allah Ta'ala, ujar perintah, hamputakan buku ini kayak nang ampunnya buku ini. Karena inya kada berniat dengan amal soleh ini akan datunda. Nah ini bahayanya. Bahayanya orang yang beramal terganggu dengan was-was langit dan isinya, bumi dan isinya, dan antara langit dan bumi. Tidak lagi menghadap alladzi fatara. Kabu orang yang terpengaruh dengan samawat, terpengaruh dengan ardi, itu semua amal ibadahnya itu dihamputakan. Nang kada dihamputakan, nang tetap amalnya itu lilladzi fatara. Nang bujur-bujur Tuhan nang dimaksud, bukan surga, bukan nang pangkat, bukan macam-macam. Jadi jawaban negara selata uji dina tu luput balik selata, luput balik itu kan sugih aja nih. Ayatul Kursi membaca sekian ribu itu cekal jadi baca tambahan jadi tabir. Ya, Ayatul Kursi diamalkan sekian pulang, cekal bersahabatkan dia supaya jago bisa berkuntal. Apa ngaruhnya tu cempet deh, lain mana niatnya tu hendak jaga. Ya kalau itu hendak masuk surga aja udah luput. Sebab niatnya ke surga, bukan ke Allah, bukan alladzi, kepada samawat udah tuh. Nah disinilah kita banyak dosa. Beberapa tahun kita udah beribadah, nuntut ilmu dan beramal, tapi tujuan kita terhalang-halang di samawat dan di ardi. Jadi dosa. Untung baluman mati sudah tahu di dosa. Asal tahu di dosa dulu, insya Allah mau jampi. Nyata mengaku dulu. ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقول يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول تعالى إنه نواه. Kemudian Tuhan memanggil akan malaikat, yunadi Allah al malaikata, akan malaikat. Ujar Tuhan, hai malaikat, tulis bagi si hamba itu mengerja ini, mengerja ini, mengerja ini, mengerja ini yang baik-baik. Ujar malaikat, maaf ya Allah, inya kada mengerja. Kenapa jadi ditulis mengerja? Ujar Tuhan, inya berniat hendak mengerja. Nah ini jadi niat yang penting, bukan amal yang penting. Ya kan? Mun aku sugih, aku hendak baulah masjid. Ya kan? Lamun tulis dia malaikat, orang tu bolah masjid. Lamun ku alim, aku hendak mengantarkan ilmu karena Allah. Nuntut ilmu, nuntut dusta, nuntut ilmu, minta kesunyatan. Belum alim lagi, tulis itu ulama. Padahal ini kan teman alim aja belum, cuma niatnya anggap itu tulis. Wah, jadi malaikat bingung juga adalah kalau menggawi-gawi mau ditulis juga. Banyaknya hendak kelak haji, hendak aja, tapi duit kalau cukup kurang dalam melakukan mati tulis haji juga. Nah itu. Ya Rabbana innahu lam ya'mal syai'an min dzalika yaqul Allah Ta'ala innahu nawahu. Inya berniatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nasu arba'atun. Rajulun atahu Allah azza wa jalla ilman wa malan fa huwa ya'malu bi 'ilmihi fi malihi fa yaqul rajulun law atani Allah ta'ala misla ma atahu la 'amiltu kama ya'malu fa huwa fil ajri sawa'un. Wa rajulun atahu Allah ta'ala malan wa lam yu'tihi 'ilman fa huwa يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء. Rasulullah SAW bersabda bermula manusia ini empat. Pertama seorang yang diberi Allah Ta'ala ilmu dan harta. Wah, ini yang dimaksud orang habisnya alim sugih.
maka ia ma'amalakan dengan ilmunya, mengajar, dan duitnya pulang diberikan makan kepada tamu. Jadi mengajar sebagian waktu, menerima tamu, setiap tamu diberi jamu-jamuan. Ya kan? Arti jamu-jamuan itu kan jamu Madura, jamu Martapura, jamu-jamuan, namun jamuan. Nah itu makanan salah. Jadi jangan salah membaca jamuan, obat-obatan. Oh ini udah Masya Allah luar biasa nih. Luar biasa nih. Kayak Rasulullah nih. Mengajar dan terima tamu. Tamu diberi makan, beri minum. Sekurangnya yang disuruh lawan banyu itu, dan tamu itu banyu jam-jam dengan kurma yang disebut aswadain. Itu ada kalau musalsal bil aswadain. Nah, itu biasa tak guru di Mekah itu apabila kita datang ke sana membawakan jam-jam dengan kurma, lalu menyurungi orang kita, waktu menyurungi membacakan ijazahnya aswadain itu tadi. Aswadain itu banyu dingin lawan kurma. Ada ijazahnya sampai ke Nabi. Musalsal bil aswadain. Ringkasnya orang ini sugihun alim-alimnya, mana mengajar, mana memberi makan tamu. Nah ini nang sarik bana iblis. Apabila sidin garing, wah iblis lama. Bila sidin sehat, iblis kurus. Jadi kada semua orang nangka ini disukai orang. Nang suka itu adalah orang nang ketujuh, nang kada ketujuh melihat sidin sehat, ya Allah. Sarik bananya melihat sehat tuh. Nya ketujuh sidin garing. Lalu ujar seorang yang lain melihatlah aku gin ya kanya diberi Tuhan ilmu lon sugih kayak itu juga jaka, maka nang dua macam ini pahala sama. Padahal nang seikong mengajar dan terima tamu. Nang seikong napa nang diajarkan ilmunya kada ada. Napa nang diberi makan teh tamu sorong din kada cukup makan. Tapi berniat di hati, amun aku kayak sidin itu, aku kayak sidin juga. Gawian, aku mengajar juga, aku beri makan tamu juga. Pahala sama. Iya, tak orang di kampung aja tak. Bersuruban juga, sama aja orang tulak ke Mekah, ya hatinya hendak pada tulak haji. Tapi duit kada ada, yang menolak akan kada juga. Karena isin kopi, orang kada melihat. Nang sugi-suginya kalau melihatnya nak kasihan lah. Ya kalau melihat kan diunjuk ke situ tiketnya. Nang kedua dan ketiga. Salah nang ketiga dan keempat. Seorang yang diberi Tuhan harta, kada diberi ilmu, nah ini bahayanya adalah orang ini sugih tapi kada alim, ini bahayanya. Bahaya orang sugih. Orang sugih tapi kada alim berbahaya. Kalau orang alim kada sugih, kada kaya. Ya Allah. Ini orang sugih tapi bunga, maka ia memberikan hartanya luput pada tempatnya. Salah ada. Salah ada. Jangankan hanya memberikan luput, modalnya aja udah haram karena jahil. Bacari haram karena jahil. Mbah merentan akan duit. Haram kalau meranak akan duit. Wah ini kena pisang aja, jarang beranak, duit beranak juga. Lantaran jahilnya, modalnya riba, bagawinya riba, menggunakannya pulang duit tadi menukar narkotika dan sebagainya. Karena kejahilannya, ini bahaya orang sugih nih. Besok itulah menghendak mencari kawan, cari danang alim. Jangan hanya sugih benar aja jangan.
Itulah bahayanya nih, bahayanya. Ujar sinang seikungnya, undagin ya kayaknya sugih, kada alim, unda kayak inya juga, maka sama-sama dosanya. Bah sakit badan nenek, ini yang keempat nih sakit badan nenek. Udah kada berduit, dosanya sama. Nah, gara-gara melihat, ya kalau gara-gara melihat orang soleh ditulis soleh, melihat orang yang jahil ditulis jahil juga. Nah itulah jadi bakawan tuh, bakawan orang yang alim lagi amil kita ditulis muka itu juga. Mantap. Fahuma fil wadri ala tara kaifa syarratahu bin niyah fi mahasini amalihi wa masawihi. Coba ikan pikirkan ujar Imam Ghazali, bagaimana Rasulullah menyamakan orang itu tadi. Padahal gawiannya kada sama karena niatnya tadi. Niatnya itu menyatukan ke sana. Wa kadzalika fi hadits Anas bin Malik lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk qala inna bil Madinah aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mawti'an yaghidul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syaratuna fi dzalik wa hum bil Madinah qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah qala ma'ana wa laysu ma'ana qala habasahumul udhru. Rasulullah SAW tatkala keluar di dalam perang Tabuk berkata ia bahwa di Madinah beberapa orang tidak kita melewati akan jurang dan kita tidak melangkah akan sesuatu yang dilangkah yang membikin marahnya orang kafir, dan tidak kita menafkahkan akan satu nafkah dan tidak mengenai akan kita oleh kesusahan, melainkan mereka yang berada di Madinah ikut beserta kita saham di dalam pahala-pahala yang demikian di atas. Padahal inya di rumah aja orangnya pada empat berangkat. Lalu sahabat bertakun bagaimana keterangannya ya Rasulullah. Ujar Nabi, mereka itu berniat untuk ikut kawan kita cuma karena udhur. Nah demikianlah darah. Kalau orang kada sembahyang Jumat karena udhur syar'i ditulis sembahyang Jumat juga. Habasahumul udhru. Demikian kalau orang kada hadir di majelis ilmu karena udhur maka ditulis hadir juga. Karena habasahum al-udhru. Nang jadi kada umpat datang itu ke Jumat, kada datang ke hadir ke majelis ilmu karena udhur. Tapi hatinya hendak. Sekiranya tidak ada udhur, inya napa? Demikian juga misalnya turun ke langgar, hendak turun ke lima waktunya, berhubung ginjal pada melawan, kalau kawat turun, maka ditulis inya itu sembahyang berjemaah di langgar itu. Karena habasahumul udhru. Jadi yang dinilai Allah Ta'ala itu adalah niat hati orang. Kita kada tahu. Coba lihat orang yang memberangkatkan orang haji tak? Ya kan menangis yang memberangkatkan inya hendak juga. Tapi kada kawa, nah ditulis haji juga. Kadang alih sasak-sasak di situ. Fasyaratu bihusnin niyah, maka mereka itu sama pahalanya karena niatnya. Halangan ada, maka ada berduit. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud man hajara yabtaghi bi syai'an fa huwa lahu hajara rajulun fatazawwaja imra'atan minna fa kana yusamma apa tak muhajira ummi qaisin. Itu barang siapa berhijrah ada tujuan lain, maka ia karena tujuan itu disebut hijrah. Jadi orang itu artinya hijrah si anu. Hijrah si anu atau hijrah anu. Nya dua aja, si anu dan anu. Kalau orang pindah hendak mencari duit, ngarannya itu pindah duit.
Kalau orang itu pindah hendak menuntut ilmu dan beribadat, ngarannya itu pindah ilmu ibadat. Tinggal lagi halangan pasti ada, ujian pasti ada, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nang menyatakan bujur niat kita atau udah berubah. Apa niat asal kita pindah? Kemudian ada seorang laki-laki hijrah, kawin dengan bini-bini, nah itu, maka disebut si orang itu dari muhajir ummi Qais. Kata muhajir lillah, kata muhajir ummi Qais. Wakadzalik jaa fil khabar anna rajulan qad qutila fi sabilillah wa kana yud'a qatilal himar la'annahu qatala rajulan yaqudda salbahu wa himarahu. Ada lagi seorang laki-laki berjuang fi sabilillah, maka dipanggil ngarannya orang berjuang himar. Karena inya membunuh orang kafir, hendak mengambil pakaian-pakaian dan tunggangan orang kafir, yaitu hemar. Jadi ngarannya berjuang untuk mencari hemar. Maka ngarannya pejuang hemar. Kalau sekarang pejuang, nah pada ya kalau ini kan sambatannya, nang lillahi ta'ala ya, pejuang tanpa apa? Tanpa jasa. Nah itu tak nang lillahi ta'ala. Di balik kopiah kuning itu kada handap. Faqutila ala dalika fa ubifa ila niyatihi, maka dibunuh ia karena yang demikian niatnya, maka disandarakan kepada niatnya. Nah itu. Jadi niatnya hemar, maka matinya mana mati darah, mana niatnya hemar, jadi mati dapat hemar, bukan dapat surga. Ya Allah. Wa fi hadits Ubadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qaza wa huwa la yanwil illa yaqalan falahu ma nawa. Barang siapa, ujar Rasulullah SAW, berjuang tidak ada nawaitunya kecuali egal itu tali kesan manut anu batis ontana. Itu tujuannya artinya dunia, maka diberi Tuhan dunia juga. Artinya akhirat luput. Wa qala Ubayyun la'antu rajulan yaghzu ma'i faqala hatta taj'ala li ju'lan faja'altu lahu fadzakartu lahu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laisa lahu dunya wa akhirati illa ma ja'alta lahu. Ada Ubay berkata, ujar Ubay, aku minta tolong seorang laki supaya mengawali berjuang. Ujarnya, aku pada mau, ayo aja agak ada ongkos deh. Dapat ongkos sajanya, pahala berjuang kada dapat. Waruya fil Israiliyat anna rajulan marra bi kusbanin min ramalin fi maja'atin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita dan mengakhiri kalam kita dalam dunia yang penuh dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا بها يا باعث وارفعنا بها وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله.